Perkenalkan, nama saya Rajendra Silalahi dari kelas 12 IPS SMA 1 Ignatius Medan Johor. Saya di sini akan menganalisis kasus yang berjudul kekerasan seksual ABG 15 tahun oleh 11 pria di Sulteng. Berikut adalah kronologinya, bisa dibaca dengan men-stop video ini. Berikut analisis yang saya buat. Yang pertama itu pelanggaran haknya. Pelanggaran haknya adalah pelanggaran perlindungan anak yang dilakukan oleh 11 orang di Sulteng tersebut, melakukan kekerasan dengan berbagai motif atau modus yang berbeda untuk menghasut atau membohongi korban. Yang kedua itu pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban itu pelanggaran kewajiban sila kedua, yaitu menjunjung tinggi HAM dan harus menghargai martabat orang lain dan tidak memiliki nilai moral. Yang ketiga, faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang saya kaitkan dengan kasus itu adalah egoisme. Karena pelanggaran HAM yang dilakukan 11 orang pelaku di Sulteng tersebut, mereka membohongi korban dengan menjanjikan korban bekerja di sebuah rumah makan. Dan mereka menawarkan narkoba jenis sabu dan mengancam korban dengan senjata tajam untuk hawa nafsu mereka. Dan yang keempat adalah nilai Pancasila. Terkait sila pertama, tidak ada kaitannya. Sila kedua ada, yaitu mendapatkan perlindungan hukum, dihargai, serta menjunjung tinggi HAM. Sila ketiga tidak ada kaitannya. Sila keempat tidak ada kaitan. Sila kelima ada kaitannya, yaitu mendapatkan perlindungan hukum dan mengikuti hukum. Nilai 3 Pancasila itu ada nilai dasar atau ideal. Nilai dasarnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, dihargai martabat hidup, dan menjunjung tinggi HAM setiap orang. Terus nilai instrumental. Nilai instrumental yang saya dapat, pasal 28G ayat 1, isinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua, pasal 28B ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang ketiga itu nilai praksis. Nilai praksisnya adalah sebagai warga negara Indonesia, 11 pelaku itu harusnya menjunjung tinggi HAM yang dimiliki setiap orang, karena setiap orang punya hak dan kewajiban masing-masing. Analisis yang terakhir yaitu undang-undang yang dilanggar. Undang-undang yang dilanggar pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu 1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual. 2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban. 3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. 4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. 5. Menjamin ketidakberulangan kejadian seksual. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terus diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D. Hukumannya paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun. Berikut adalah video kronologinya. Saudara remaja yang menjadi korban pemerkosaan kepala desa hingga anggota polisi kini masih dirawat di rumah sakit. Kejadian pilu ini berawal saat korban menjadi sukarelawan banjir di Parigi Motong pada Juli 2022. Seorang remaja di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menjadi korban pemerkosaan oleh 11 orang pria. Pelaku terdiri dari kepala desa, guru, hingga polisi. Peristiwa itu terjadi pada Juli 2022 saat korban mendatangi posko bencana banjir di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah untuk memberikan bantuan logistik. Saat di posko bencana, korban berkenalan dengan para pelaku. Usai menyalurkan bantuan, korban tidak langsung pulang ke kampungnya di Poso karena dijanjikan pekerjaan oleh para pelaku.
Korban dijanjikan bekerja di rumah makan. Mulai saat itu, satu persatu dari 11 pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban dengan berbagai modus, termasuk menawarkan korban narkoba jenis sabu dan mengancam korban dengan senjata tajam. Tak tahan dengan aksi bejat para pelaku, korban memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya di Januari 2023. Usai mendapat laporan dari anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian itu ke Polres Parigi Mutong. Pemerkosaan yang dialami korban terjadi dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023 lalu. Sebanyak 10 dari 11 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya ditahan di Polres Parigi Mutong, sedangkan 5 lainnya belum dilakukan penahanan. Sementara satu pelaku yang merupakan anggota BRIMOB belum ditetapkan sebagai tersangka. Dengan alasan polisi akan melakukan pendalaman terhadap keterlibatan anggota BRIMOB tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Sekian presentasi tugas kasus saya. Terima kasih.